Hariswan. Hah? Hariswan. Haris? Hariswan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hariswan. Ya, tentunya di channelnya Hariswan. Itu channel saya sendiri di sini. Di sini kita akan bahas tentang pendidikan karakter, di mana saya sebagai narasumbernya, Bapak ini sebagai narasumbernya, dan saya akan menjadi yang tanya. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan karakter di sekolah Bapak sendiri. Bagaimana tentang pendidikan karakter menurut Bapak? Pendidikan karakter ya di sini ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, pendidikan karakter itu dari kegiatan yang dilakukan oleh guru ya maksudnya. Guru ini sih layak enggaknya gitu untuk kita mengayomi dan mengajari terhadap anak didik kita. Anak tentunya dari kelas dari bawah, tingkat menengah ke atas sampai yang sudah hampir lulus di sini. Begitu. Ya jadi kalau guru berkarakter itu menurut saya ya, kita sebagai guru ini sebagai guru layaknya harus tahu, harus bisa membedakan sampai di mana sih kemauan belajarnya setiap murid. Itu kan pasti memiliki yang namanya kelebihan masing-masing gitu kan. Dari cara didiknya tuh ada tata caranya gitu. Cara mendidik anak TK lain, cara mendidik anak SD lain, SMP sampai jenjang sampai kuliah gitu. Anak kuliah juga lain juga tidak sama seperti itu. Jadi di sanalah guru memulai dirinya untuk berkarakter sampai di manakah itu untuk bisa mengayomi yang diajarkan terhadap muridnya itu. Seperti itu. Ya. Menurut Anda, kenapa pendidikan karakter menjadi hal penting yang ada di sekolah? Pendidikan karakter ini sangatlah penting sih gitu. Kalau jadi guru ya, mohon maaf sebelumnya ya, gimana murid itu bisa menghargai seorang guru, tapi kalau karakter gurunya itu tidak bisa menyesuaikan terhadap anak muridnya gitu. Kalau kita jadi guru, kita tahu, kita bisa memahami setiap sudut pandang pikiran terhadap murid masing-masing, itu kan pasti memiliki masalah gitu. Tentunya kita sebagai guru harusnya tahu, harus peduli, harus mengayomi, harus bisa menanyakan apakah dia ada masalah, apakah kita mungkin ada ini tuh. Harus bisa menaungi berarti ya, mengayomi full 100% gitu. Jangan sampai kita dikit-dikit ini udah positif, maka kan sering terjadi di mana-mana itu gitu. Kalau kita jadi guru tidak bisa tidak bisa mengayomi anak-anak itu dengan cara kebaikan, udah kita juga nanti dianggap juga tidak benar juga gitu. Seperti itu. Kalau emang jadi guru tuh emang harus sabar seperti itu. Paham. Jadi untuk menurut Anda seperti apa pendidikan karakter yang ada di sekolah Anda saat ini? Pendidikan karakter yang sekarang ini mungkin yang terjadi pada situasi sekarang nih ya, mungkin ya kalau dilihat dari sekarang situasinya ya, saya kan sekarang masih dalam posisi saya sekarang ini masih baru sih, saya juga masih pemula di sini. Saya baru masuk di SMK yang di daerah Raksaan, namanya juga nama yayasannya SMK Darul Ulum. Di sini untuk anak-anaknya sih dari segi karakteristiknya itu ya sudah lumayan ya. Lumayan dah. Dia tuh pengen bisa berkembang. Dia ingin apa yang tidak ingin dia ketahui, dia ingin tahu gitu. Jadi kita sebagai guru harus tidak ngasih ke hal-hal yang membuat anak itu pikirannya jatuh ke segalanya. Jangan terlalu terlalu keras banget lah terhadap anak. Contohnya, salah satu contohnya ketika anak-anak lagi ingin belajar, fokus belajar, tapi melainkan anak-anak itu disuruh dulu. Masih kamu jangan sampai terlambat ya. Kamu jangan gini tidur di kelas itu. Itu sebenarnya emang wajar sih seharusnya. Setiap orang pasti kadang merasa capek gitu kan. Emang saya sendiri juga gitu.
pengalaman juga sih waktu SMA juga, emang tidur emang kalau capek dah gitu. Tapi setidaknya kita jangan sampai kita tuh apa ya, melarang anak-anak itu untuk tidur gitu. Tapi kita sebaiknya sebagai guru ya harus ngasih ke apa arahan yang benar, motivasi kayak sekiranya anak-anak itu bisa semangat belajar seperti itu. Tapi menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, tidur saat jam mata pelajaran itu sebenarnya dilarang. Dilarang emang, betul. Dilarang. Apalagi seperti beberapa siswa yang saya lihat pas waktu Anda mengajar, itu beberapa siswa itu kadang ada yang tidak mendengarkan, kadang ada yang bermain sendiri, kadang lebih banyak kanunya kesibuk sendiri, tidak melihat bagaimana Anda itu menjelaskan di depan. Itu bagaimana menurut Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Kalau saran saya, kalau bagi guru-guru sekalian ini, yang kalian yang melihat channel saya di sini, mungkin dari kalian kan pasti ada pengalaman lah gitu kan, pengalaman dari ngajar itu kan, apalagi yang sudah pengalaman tahun kan, tentunya kan sudah tahu kan anak-anak itu kan setiap hari dari segi kebiasaan itu kan ada yang kadang anak tidur gitu kan ya, mungkin anak itu bisa bosan apa ya, mungkin kita sekarang posisi saya kan ngajar SMK ya. Nah, anak-anak bosan kalau dia jadi teori terus bosan gitu. Mungkin kita kasih lah sedikit fasilitas gitu. Kasih anak-anak pengen belajar di SMK, ke depannya bisa belajar nanti terjun di dunia kerjanya, dia tuh bisa mampu di sana. Kita kasih, kita ajari, kita praktek apa yang anak-anak tidak tahu. Misal anak-anak tuh ingin belajar yang di dunia komputer gitu misalnya. Apa yang dipelajari yang anak-anak paham, kita bisa fasilitasin. Itu sudah lebih dari cukup. Kemudian suasana kelas juga apa yang kurang, apa yang harus dilengkapin gitu. Itu kalau kondisi kelas sudah nyaman, anak-anak juga pasti nyaman gitu. Dari di sanalah nanti ketahuan sifat dan anak-anak tuh bisa ketahuan. Berarti ini anaknya serius gitu. Kalau emang anaknya tidak serius ya mungkin dari itunya, mungkin dari didikannya terhadap orang tuanya. Kita juga tidak tahu. Tapi selama saya sempat mengajar, beberapa tahun sebelumnya itu anak itu tidak mendengarkan sama sekali apapun yang saya omongkan. Betul. Seperti yang saya omongkan itu kan biasanya kan juga dari faktor lingkungan, dari faktor teman seperti itu kan. Betul. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya melihat itu perkembangan anak itu dalam pembelajaran. Anak itu mau mengikuti saran saya. Istilah kata ada tugas mau nggak dikerjakan, mereka kerjakan. Terus ada tugas, gurunya enggak ada, masuk. Anak-anak itu masuk. Setelah saya perhatikan itu saya itu bersama anak-anak ini sudah mulai terbuka. Anak-anak sudah mulai nyaman sama saya. Anak-anak itu sudah mulai nyaman sama saya. Kadang ada beberapa anak yang mengeluh kepada saya, Bu, ini kok gini ya Bu, saya pengennya gini, saya pengennya gini. Di situ saya sebagai jembatan antara anak-anak dan kepentingannya, bagaimana anak-anak itu bisa merasa nyaman di situ. Akhirnya karena ada itu anak-anak ini lebih ke terbuka pada saya. Jadi apa yang saya omongkan mereka itu mesti ayo baik gitu. Jadi tanpa saya harus bengok-bengok terlebih dahulu, marah terlebih dahulu, anak-anak itu mau menuruti. Berarti saya simpulkan itu jadi kalau ingin anak-anak itu melihat anak-anak itu mendengarkan apa yang kita omongkan, kita itu harus menjadi jembatan dulu antara mereka agar mereka itu mau lebih berusaha lagi. Agar anak-anak itu mau lebih berusaha lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih karena jam kita tak lagi masuk nih. Jadi strategi apa aja yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah? Strateginya sampean, menurut sampean? Strategi saya sendiri, kalau yang efektif di lingkungan sekolah, yang perlu kalian yang ketahui ya. Pertama itu harus kalian harus sabar ya, sabar.
Ya. Karena memang semua guru itu setahu saya memang Setahu harus sih. sabar ya, Harus apalagi sabar. ngelihat kita mendidik anak-anak itu apa ya, batas kesabaran kita itu harus Harus maksimal. maksimal betul. Apalagi pada tingkatan SMK, SMA, apalagi pada tingkatan atas sudah yang di mana anak-anak itu udah kayak masa puber gitu ya. Masa pubertas betul. Jadi tingkat kesabaran kita itu Kita harus harus lebih ditingkatkan lagi. ditingkatkan lagi. Sabar, komitmen, peduli. 3 nih guys. 3 ini ya dari saya. Sabar, komitmen, peduli. Kalau dari 3 sifat itu kalian sudah menanamkan di diri kalian, insya Allah kedepannya bakal lancar. Anak-anak juga bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Anak-anak juga nyaman ke kita, gitu kan. Nggak mungkin pasti dia malas-malas lagi. Kedepannya juga bakal semangat gitu. Gitu. Sebenarnya kita juga perlu ya. Kalau pribadi saya sebenarnya kita juga harus tegas ya, bukan cuma betul. Sebagai guru juga harus tegas juga. Karena kalau kita itu selalu memaafkan kesalahan mereka itu jadi aduh guru ini gampang kok dan nanti karena pemikiran anak itu kan beda-beda tuh. Ada anak yang berpikiran oh guru ini gampang, bisalah buat kerjakan nanti. Nah, di situ saya pernah belajar. Permasalahan itu saya pernah belajar. Oh, jadi karena saya itu memberi waktu sama anak-anak ini jadi menyepelekan tugas saya seperti itu. Betul banget. Anak-anak ini seperti menyepelekan tugas saya. Oh, jadi saya harus gitu terlalu mengentengkan. Jadi saya beberapa kali udah saya menerapkan kalau anak-anak ingin pulang itu harus selesaikan tugas saya terlebih dahulu. Kalau tidak seperti itu, kalian tidak boleh istirahat atau tidak perlu pulang. Karena pada jam saya ini kebetulan pada jam saya ini sebelum pulang dan sebelum istirahat itu ada. Jadi itu kesempatan buat saya supaya bisa mengambil. Jadi anak-anak tidak mengumpulkan tugas, anak-anak tidak bisa keluar. Seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi sih. Pengalamannya sendiri ya. Seperti itu. Gitu. Iya, Pak. Jadi bagi guru-guru sekalian ya, bagi yang nonton di channelnya saya ini yaitu Video Ariswan, mungkin nanti kalian sebelum saya tutup ya gitu ya. Kalian bisa chat kolom-kolom komentar di bawah gitu. Mungkin dari ada sedikit keluhan apa bisa ditanya-tanyakan selama kalian ngajar, kan pasti kan ada kan tantangan dan rintangan apa saja yang harus dihadapi ketika mengajar, keluhannya apa, kemudian kekurangannya di mana gitu. Iya. Jadi di sini kita karena kita masih awal baru-baru membuat channel nih, maaf ya kalau sekiranya maaf ya kan kita salah ngomong, salah kata. Gitu. Jadi di sini kita juga berbagi pengalaman dan sharing lah, gitu. Iya. Lebih juga ke sharing-sharing. Masalah pendidikan, kemudian motivasi dan sebagainya gitu, masalah ilmuwan gitu. Jadi nanti di sini kita akan perkenalkan teman-teman kita. Di sini banyak teman-teman kita, hanya saja mungkin karena skala jam ngajar, jadi teman-teman kita masih dalam kelas sendiri. Jadi sudah ya Pak ya. Iya. Mungkin hanya untuk vlog kali ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Yeah.